Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval Raf Ariski di podcast Superior Kemendikbud Dema UIN Saisu Purwokerto. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita kedatangan tamu yang luar biasa, ada dari UKM Fakta Pala dan juga UKM Pencaksilat. Sebelum untuk membahas yang lebih jauh lagi, mungkin alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Dari siapa dulu ini Mas? Enaknya dari siapa dulu? Masnya dulu. Oh, ya, mungkin dari Masnya dulu, kenalin dulu dari nama sama dari UKM. Nama saya Pramudia Sadarno, biasa dipanggil Pram, dari UKM Pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Norma Putria dari UKM Fakta Pala. Itu tadi sekilas dari UKM Fakta Pala dan UKM Pencaksilat. Mungkin untuk selanjutnya kita bahas di profil UKM Pencaksilat dulu ya. Di profil Pencaksilat itu ada apa aja sih Mas? Mungkin ada di divisinya apa aja, bisa dijelasin? Kalau dari UKM Pencaksilat tersendiri itu mempunyai 3 divisi. Jadi UKM Pencaksilat itu mewadahi 3 organisasi pencaksilat. Yang pertama ada Persaudaraan Setia Hati Teratai, kemudian Tapak Suci, kemudian yang terakhir Organisasi. Jadi UKM Pencaksilat mewadahi 3 organisasi pencaksilat. Berarti ada 3 ini organisasi yang lagi ya Mas. Ada apa tadi? Ada PSSD, Tapak Suci, Organisasi. mungkin silakan Mbak ya. Ya, untuk Fakta Pala sendiri itu bergerak di bidang kecintaalaman. Lalu lahirnya itu di tanggal 18 Mei 1996. Lalu bertepatan juga di 1 Muharram, yang mana itu di Gunung Sumbing misalkannya. Lalu di KM Fakta Pala juga ada 4 divisi. Yang pertama Gunung Hutan, yang kedua Rock Climbing atau Panjat Tebing, ada susur gua atau caving, lalu yang terakhir itu ada lingkungan hidup. Lalu di KM Fakta Pala juga ada pendidikan dan pengajaran. Terkait pengajaran kita ada 5, tapi biasanya teman-teman itu mengambil 4 karena fokus yang terakhir itu lebih ke divisi masing-masing. Yang mana yang pertama itu tentunya di Klatsar, itu untuk karena teman-teman masuk ke KM Fakta Pala. Lalu ada yang kedua itu wajib gunung, dari teman-teman yang telah melaksanakan di Klatsar, nanti yang melaksanakan wajib gunung yang mana teman-teman sudah memperoleh PDL ya, pakaian dinas lapangan. Lalu ada yang ketiga itu ada Dikjut, diklat lanjut terkait 4 divisi. Jadi nanti teman-teman itu belajar bagaimana memahami 4 divisi yang ada di KM Fakta Pala. Dan untuk selanjutnya itu ada pembaraan, yang mana teman-teman itu memiliki potensi atau keinginan masuk di salah satu divisi. Itu teman-teman silakan dipelajari saat Dikjut. Di situ teman-teman bisa ambil misalkan pengembaraannya di gunung. Nah, nanti ada poin-poinnya bagaimana menyelesaikan penggaraan di gunung dan sebagainya. Ada 4 divisi yang tadi saya sebutkan. Lalu yang terakhir itu ada diklat instruktur, yang mana nanti teman-teman itu lebih memfokuskan jika memang di saat penggaraan itu tidak sesuai dengan minat bakatnya teman-teman, nanti di instruktur bisa lebih mendalami. Lalu juga di kita ada pelatihan tentunya, yang mana nanti teman-teman itu fokus ke keatletannya. Itu ada panjat dinding dan orientering. Ya itu tadi ya teman-teman sekilas tentang UKM Pencaksilat dan UKM Fakta Pala. Mungkin selanjutnya nih kegiatan besar di akhir-akhir ini yang mungkin belum terlaksana atau yang sudah terlaksana dan yang akan mendatang terlaksana itu apa aja? Mungkin bisa diceritain dari mana dulu nih enaknya? Dari Mbaknya dulu aja ya, gantian ya. Silakan Mbak. Untuk kegiatan kita yang sebentar lagi akan terlaksana itu adalah pembaraan susur gua, yang mana teman-teman itu akan berangkat 4 orang
ada 3 perempuan, 1 putra, dan itu akan ke 2 jumlah pengantin yang berada di Purworejo. Dan satu lagi gua juga terkait pengembaraan itu untuk teman-teman, karena pengembaraan ini adalah pengembaraan yang 2 gua vertikal dan horizontal seperti itu. Dan sebentar lagi kita juga akan oprek ya, karena teman-teman mungkin mahasiswa baru masih menunggu opreknya kayak fakta pala, karena yang lain sudah oprek. Kita sebentar lagi, ditunggu saja beberapa hari. Cukup Mbak. Silahkan dari Mas UKM Pencaksilat. Dari UKM Pencaksilat tersendiri, kalau agenda sebelumnya ada berapa? Mungkin yang sudah terlaksana sama diceritain secara singkat, sama apa yang belum terlaksana. Kalau sebelumnya kita lebih fokus ke banyak ikut lomba sih, jadi lebih fokus ke prestasinya, mencari prestasi, kejuaraan berarti ya. Tapi kalau ada kegiatan internal sendiri, palingnya ada masa orientasi calon anggota baru, terus kemudian ada pelatihan. Kalau kegiatan yang mau terlaksana, paling kegiatan ini kayak latihan gabungan, terus kemudian ada ya bentar kita Desember akhir, paling yang mau musang. Cukup Mas. Ya cukup. Selanjutnya mungkin ini ya, ke prestasi sih Mas Pak, karena mungkin biar teman-teman pada tahu semua nih prestasi apa yang sudah pernah diraih dari UKM Pencaksilat dan fakta pala itu sendiri. Mungkin bisa dimulai dari Masnya dulu, Pak Mas. Silakan. Kalau ini bicara di tahun saya aja ya. Iya nggak Pak? Karena kalau kesan kan banyak. Kalau di tahun saya itu pertama pas kemarin porsi yang ya, porsi Jawara pekan olahraga seni yang di Jember itu juga juara, dapat medali perak, medali perunggu juara 3. Terus kalau kemarin yang terakhir kami ngirim atlet ke Tegal itu juara umum dapat berapa emas ya? 4 atau 5 emas. Terus banyak sih, itu kan kalau agenda yang dari UKM-nya. Nah, kalau lebih spesifik lagi ke perguruan-perguruannya itu kan Karena bercabang-bercabang sih ya Mas ya. itu juga mengirim sendiri-sendiri, ada di ranah internalnya sendiri, kayak misalnya juara, misalnya di PSAT ada juara sendiri, tapak sosial ada sendiri, program ada sendiri. Itu juga ada prestasinya tersendiri-sendiri juga ya. Mungkin dari banyak, silakan dari fakta pala. Ya. Untuk fakta pala sendiri tahun ini itu ada mengikuti beberapa perlombaan. Di bulan Juli itu mendapat 2. Yang pertama itu juara 1 di kategori Women 20 di perlombaan orienteering, yang mana itu untuk yang melaksanakan itu KOMI, yaitu Forda di Jateng. Lalu ada juara 2 Women 21 itu sama di Forda terkait perlombaannya orienteering. Lalu ada juara 3 boulder putra itu dilaksanakan di Jogja. Lalu ada juara 1 terkait speed Mapala putra, sama juara 1 itu terkait speed atau lead. Itu intinya itu 2 perlombaan. Yang terakhir juara 1 itu di Kudus. Lalu ada yang kemarin yang terakhir sendiri itu ada juara 3 Women 20 itu di Batu Raden Open Orienteering Champion itu untuk buat ranking event. Jadi dari beberapa yang tadi saya sebutkan juga ada perlombaan yang regional, nasional, dan internasional. Cukup Mbak. Ya. Nah itu dia teman-teman dari beberapa prestasi dari UKM fakta pala dan juga Pencaksilat. Mungkin selanjutnya kita akan bahas ke tips dan cara masuk nih buat supaya mahasiswa-mahasiswi yang baru ini pada tertarik minatnya untuk masuk ke UKM. Mungkin bisa dijelasin dari Pencaksilat dulu apa Pak? Silakan.
cara masuk. Iya, cara masuk dan tips and triknya lah, dijelasin secara singkat. Kalau cara masuk sendiri sebenarnya gampang. Biasanya kalau di UKM Pencaksilat sendiri itu kalau mau masuk ke dari anggota UKM itu cukup mendaftar di salah satu perguruan saksi. Misal saya mau ikut badan usaha, nah itu udah otomatis masuk ke dalam keanggotaan UKM Pencaksilat karena divisi tersebut kan masuk divisi UKM Pencaksilat. Jadi daftarnya itu ke perguruannya masing-masing yang diminati oleh orang tersebut. Bisa kalau kayak sate, tabak suci, seperti itu. Ya kayaknya cukup mudah. Paling nanti ada persyaratan tersendiri ya kalau di perguruan masing-masing. Dan itu beda-beda biasanya. Jadi cukup daftar ke perguruan itu ya Mas. Tergantung minatnya mau pilih yang mana berarti. Mungkin dari Mbaknya, dari Mbak Kepala. Ya. Untuk teman-teman mahasiswa baru yang ingin masuk ke KM Kepala, teman-teman sebenarnya sama ya, mudah. Yang penting itu kuncinya yakin. Kalau teman-teman udah yakin masuk ke salah satu KM yang ada di UIN, teman-teman harus benar-benar datang dari diri sendiri. Gitu. Nah, kalau di kampus sendiri nanti teman-teman bisa langsung daftarin, nanti ada link untuk pendaftaran. Lalu teman-teman bisa datang langsung ke sekret kita, biasa kita sebut gerbong. Nanti teman-teman bisa mengisi data terkait pendaftaran KM Kepala. Dan teman-teman juga bentar lagi kita akan oprek, jangan lupa. Mungkin selanjutnya kita akan bahas benefit dan manfaat apa sih yang diperoleh ketika kita masuk ke UKM khususnya di pencaksilat maupun fakta pala. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Mbaknya dulu atau Mas dulu? Monggo Mas. Benefit mengikuti pencaksilat. Kalau secara global, kalau kita masuk ke pencaksilat, tentu kita akan dididik bagaimana menjadi pendekar. Maksudnya bukan hanya dari fisiknya saja, tapi dari jiwanya saja. Di luar itu kita juga diharapkan untuk mencapai prestasi-prestasi kita. Misal kalau di ranah mahasiswa ya, anak-anak ikut pencaksilat kan kadang sebagian ada yang ingin arah prestasi, pengen mencari prestasi. Ada yang lain juga karena pengen dia sekedar olahraga, Cari nama juga bisa ya Mas. itu kalau secara global. Tapi kalau lebih spesifik lagi itu kan masing-masing dari 3 organisasi pencaksilat tersebut kan mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda. Jadi tergantung minat dari saya yang mau milih yang mana. Kalau di Baga bisa sendiri kita terkait apa sate mungkin lebih ke persaudaraannya, terus tabak suci ke apanya itu kan masing-masing. Jadi benefit yang didapatkan juga tergantung apa yang kita mau masuk tersebut. Tapi kalau secara berbeda itu seperti yang saya jelaskan. Mungkin dari Mbaknya. Untuk benefit teman-teman masuk ke KM Kepala, sebenarnya karena KM Kepala itu bergerak di kepencinta alaman, itu banyak banget apa ya yang teman-teman peroleh. Mungkin juga bisa outputnya teman-teman menjadi seorang pendidik, karena juga bisa terkait pendidikan kepencinta alaman bisa lahir dari anak-anak yang masih kecil. Dan terus teman-teman juga bisa memperoleh prestasi karena kita juga ada terkait atlet, karena memang yang tadi saya sebutkan rata-rata memang lebih dekatnya ke terkait kepencinta alaman. Paling banyak itu seorang pendidik alam. Nah itu dia tadi ya teman-teman ya, ada beberapa benefit dan manfaat yang kita peroleh ketika kita masuk ke UKM khususnya itu di UKM Pencaksilat dan Fakta Pala. Nah mungkin yang terakhir ini closing statement dari siapa dulu nih enaknya nih? Mungkin kalian dari Mbaknya dulu khusus untuk di Fakta Pala. Berarti nanti terkait teman-teman lo ngajak ya? Iya silakan.
Jadi terima kasih ya terkait kemah kepala. Silakan teman-teman bisa bergabung bareng kita, ikuti semua rangkaian yang ada karena memang di kemah kepala itu memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi karena kita juga masih silaturahmi dengan angkatan-angkatan pendahulu. Teman-teman jadi nanti lebih banyak ilmu yang diserap sebelum dan sekarang. Intinya sih siap mental terkait seluruh kegiatan yang kita punya. Begitu. Silakan Mas. Dari pencaksilat ya, saya sedikit mengikut maksudnya dari jargon dari teman-teman kita juga. Jika pencaksilat itu ada jargon orang Medan, orang Kebumen. Apa tuh Mas? Akhirnya Mas. Maksudnya kalau kita sebagai atlet itu harus benar-benar Medan itu harus gila. Maksudnya bukan hanya dalam ranah prestasi, dalam hal apapun juga sama seperti itu. Kita kalau mau mengejar sesuatu memang harus Medan, harus belajar benar-benar. Kalau di pencaksilat sendiri ya, kalau misal saya mau tanding, itu kan latihan terus. Di luar itu juga kita kadang Medan, kayak Medan. Misal ya mau nyalain lampu, saklarnya kita nyalainnya pakai kaki, karena biar melatih kaki kita supaya akurasinya tepat, terus ininya tepat. Ya mungkin itu saja ya. Intinya kalau teman-teman sudah mengenali diri sendiri, terus sudah masuk ke ranah apa yang diminati, jadi harus konsisten dan disiplin. Insya Allah ya nanti akan ada hasilnya. Seperti itu ya Mas ya. Apa mau ada yang disampaikan lagi Mas? Cukup. Nah itu dia teman-teman ya, tak terasa kita sudah berbincang-bincang kurang lebih mungkin ada sekitar 15 menitan. Terima kasih kepada Mas siapa tadi ya Mas? Pramuji ya dari UKM Pencaksilat dan Mbak siapa? Mbak Norma dari UKM Fakta Pala yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit terkait tentang UKM Pencaksilat dan UKM Fakta Pala. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Novel Rafiq Ariski pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.